Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik. Wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh yang kami muliakan, hadirin hadirat, alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk di tempat yang sangat mulia untuk mendoakan siapa namanya? Ini yang di 7 bulan ya? Yang 7 bulan. Untuk mendoakan Qosyatun yang saat ini sudah hamil 7 bulan. Mudah-mudahan anak yang dikandungnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi anak yang soleh solehah, anak yang menjadi penyejuk hati orang tuanya di dalam kehidupan dunia, juga penyejuk An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zamane Kanjeng Nabi 7 bulanan ada tidak? Halo? Zamannya Kanjeng Nabi 7 bulanan tidak Sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi berarti bid'ah. Akan tetapi bid'ah itu sudah paham semuanya. Ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah, dolalah, sama. Kita datang ke tempat ini untuk mendoakan dengan dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus tidak? Bagus tidak? Diterima tidak doanya sama Allah? Insyaallah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa sendiri belum tentu diterima, tapi ketika kita doa bersama-sama, insya Allah doa itu akan naik ke atas langit dan diterima oleh Allah Subhanahu. Bukan berarti Tuhan kita di atas langit, tidak. Akan tetapi doa itu memang naik ke atas langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ijabah, yakni dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijadikan anaknya anak yang soleh. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang pendidikan anak, ada satu solawat dibagikan, kita baca dulu bersama-sama. Mudah-mudahan menambah rahmat di tempat ini, amin. Siapa yang ada di tempat ini hadir, mudah-mudahan keluar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amin. Sahibul bait yang mungkin saat ini mengeluarkan biaya, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segalanya lancar, sukses sampai selesai, amin ya rabbal. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi waj'alni
في قلب الإنسان الكامل وحببه فيا وعرفني بغوث الزمان وأعوانه وحسن أدبي معهم ظاهرا وباطنا وأغثني بهم في أمور العلم والدين والدنيا والآخرة واختمني بخاتمة السعادة والحسنى والحمد لله رب العالمين. Salawat yang kita baca punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Satu salawat yang kita baca dapat rahmat, 10 rahmat dari Allah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 bulanan tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemanfaatannya sangat besar sekali. Yang pertama pastinya seperti yang tertera di belakang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kepada kita rizki berupa anak. Sementara begitu banyak orang-orang yang pengen punya anak tidak bisa punya anak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda dari mulai kehamilan pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 bulan saat ini, harus kita nikmati dan harus kita syukuri. Kemudian bukan cuma kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita di acara 7 bulanan ini juga meminta doa. Yang doanya insyaallah ada seperti diajarkan oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bagi orang atau ibu yang lagi hamil dipegang dengan mengucapkan ya hasib, ya hasib. Berapa kali? 7 kali. Ini perlu dicatat nih, perlu disebarkan nih. Ya, baca ya hasib 7 kali. Insya Allah akan dijaga itu yang namanya janin sampai terlahir dengan selamat. Amin. Ketika nanti terlahir, pastinya kita adzan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau bisa 7 kali di atas kepalanya. Insya Allah siapa yang membaca itu anak dijaga dari perzinaan. Iya, kita pengen anak kita selamat segalanya. Nah, orang yang membaca ya hasib dijaga janinnya. Membaca inna anzalnahu boleh 3 kali, boleh 7 kali, insya Allah dijaga daripada perzinaan sampai akhir hidupnya. Amin. Kemudian dibaca lagi alam nashrah laka sadrak di dadanya. Insya Allah anak ini akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya, dan insya Allah akan menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini manfaat ibu-ibu dan bapak-bapak, diamalkan. Insya Allah anak-anak yang di belakang juga bakal punya anak. Dibacakan itu, maka itu manfaat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak. Tetapi di antara anak yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Dari Sayyidatina Fatimah itu maka muncul para habaib yang ada di Indramayu,
Indonesia dan juga di alam. Ada Al-Idrus, yang mungkin di sekitar sini ada Al-Idrus yang kita kenal dengan Habib Muhammad. Itu beliau adalah kakak daripada kakek saya, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Idrus. Iya, jadi saya masih turunan dekat dengan orang-orang Dadap ini. Ada lagi As-Segaf, ada lagi bin Yahya, ada lagi Al-Jufri dan yang lainnya. Itu daripada Sayyidatina Fatimah yang kawin dengan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Kemudian muncul dua anak yang sangat istimewa yang dikatakan oleh Nabi SAW pemuda ahlil jannah. Jadi kalau ditanya pemimpin pemuda ahlil jannah siapa? Mereka ada dua. Yang pertama adalah Sayyiduna Al-Imam Al-Hasan dan yang kedua adalah Sayyiduna Imam Al-Husain. Kalau kita pengen menjadi ahli jannah, cintai Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain dan juga turunan-turunannya sampai hari kiamat dan yang dikenal dengan para habaib. Nabi SAW menganjurkan kepada orang tua untuk mendidik anaknya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, addibu auladakum ala thalathi hisal. Didik anak-anak kalian 3 perkara. Gak usah banyak-banyak nih. Bagi Kosyatun juga Nuranton, ya. Nanti kalau sudah punya anak, usahakan untuk mendidik anaknya yang paling utama 3 saja. Apa kata Nabi? Addibu auladakum ala thalathi hisal hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Di tempat ini alhamdulillah dibacakan Maulid Nabi SAW. Maulid apa? Diba. Maulid Diba yang dikarang oleh Sayyidina Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau adalah pecinta Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita cinta kepada Nabi. Walaupun pakai bahasanya bahasa Arab mungkin kita tidak mengerti, tetapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menurunkan di dalam hati kita mahabbah kepada Kanjeng Nabi seperti turunnya hujan yang saat ini deras di tempat ini. Jangan dianggap enteng ini yang namanya air hujan. Begitu banyak dosa-dosa kita, tapi insyaallah dengan terkena air hujan ini dosa-dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku, kita sering menyalakan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Mata kita memandang yang diharamkan oleh Allah, telinga kita mendengar yang diharamkan oleh Allah, kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Tapi mudah-mudahan air hujan ini akan memadamkan api neraka kita yang telah kita nyalakan. Amin. Bisyafaati Rasulillah Tawahal Amin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Didik anak kita 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Siapa mereka? Tadi sudah saya katakan turunan daripada Al-Imamul Hasan, Al-Imamul Husain yang dikenal para habaib. Iya, diusahakan untuk mencintai mereka karena Nabi SAW mengatakan, ahibbullah lima yagdukum bih min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Nabi SAW katakan, cintai Allah yang telah memberikan karunia kepada kita. Yang kedua, cintai aku, kata Nabi SAW, karena cintanya kalian kepada Allah. Dan yang ketiga, cinta kepada keluargaku, kata Nabi SAW, karena cintanya kalian kepada aku. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi tetapi enggak cinta kepada keluarga Nabi, batal. Ada orang
cinta kepada kanjeng Nabi tapi tidak cinta kepada sahabat Nabi, batal. Begitupun seterusnya. Maka alhamdulillah di tempat ini adalah Habib Muhammad Al-Idrus yang beliau mendidik orang-orang Dadap untuk cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keluarganya, yang mudah-mudahan kita besok akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kanjeng Nabi Muhammad, amin. Karena orang di dalam dunia cinta kepada kanjeng Nabi, cinta kepada keluarganya kanjeng Nabi, insya Allah besok akan dikumpulkan beserta beliau, amin. Karena kanjeng Nabi SAW mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, dikumpulkan orang itu beserta orang yang dicintainya. Kita cinta kepada kanjeng Nabi, kita cinta keluarga kanjeng Nabi, insya Allah kita akan dikumpulkan beserta beliau-beliau semua di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Cinta yang pertama kanjeng Nabi, cinta yang kedua keluarga kanjeng Nabi, cinta yang ketiga ajarannya kepada anak-anak kita apa? Adalah membaca Al-Quran. Ajarkan dari mulai dia bayi. Dengan cara apa mengajarkan kepada mereka si bayi ini? Dengan cara sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di telinganya terdengar ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah anak akan terbiasa dengan Al-Quran. Ketika dia sudah berusaha, sudah agak mengerti tentang ilmu, maka didik anak kita untuk belajar ngaji. Insya Allah Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Yang kata Nabi SAW, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu yang namanya Al-Quran, karena yang namanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kita baca Al-Quran, jangan sampai satu hari kita tidak baca Al-Quran, semampu kita berapa insya Allah. Karena nilainya sangat agung. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi, begitupun syafaat sahabat Nabi, begitupun syafaat keluarga Nabi, begitupun juga Al-Quran yang kesemuanya insya Allah menjadikan kita mudah menuju surganya Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mendidik anak pastinya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi. Rasulullah mengatakan, ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasan. Tidak ada satu pemberian, enggak apa-apa. Tidak ada satu pemberian orang tua kepada anaknya yang melebihi daripada pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu bukan pendidikan dia mengerti tentang ilmu dunia yang Masya Allah sampai S1, S2, S3, tidak. Tetapi pendidikan yang pastinya dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, disebarkan kepada sahabatnya, kemudian sahabat kepada tabi'in, tabi'in disebarkan kepada tabi'in sampai kepada kita saat ini mendengar, yakni ilmu agamanya Gusti Allah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara ibadah-ibadah, itu yang harus kita laksanakan dahulu sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu dunia. Karena kehidupan yang akan datang tergantung kepada bagaimana kita mengerti tentang ilmu akhirat yang ada di dalam dunia, yaitu ilmu agama. Kalau kita tidak mengerti ilmu agama, Masya Allah, kata Nabi SAW, begitu berat bagi orang yang di dalam kehidupan dunia tidak mengerti ilmu agama, karena apa yang dilakukan daripada ibadah-ibadahnya bisa menjadi sia-sia. Bagaimana dia sholat belum tentu diterima. Karena apa? Karena tidak ada ilmunya. Makanya kita doakan ya Ibu Kosiatun dan juga Bapak Nuranton
yang nanti akan mempunyai anak berapa ini? Anak yang pertama menjadi anak yang soleh solehah, amin. Sudah tahu laki-laki belum? Oh belum dianu. Apa nantinya aja? Iya. Kata guru kami, kalau pengen anaknya laki-laki, nih pelajaran buat antum semua nih. Ada di dalam kitab namanya Fawaidul Mukhtaroh, antum kan santri. Kalau pengen punya anak laki-laki, niatkan anak nanti lahir Abdul Qadir namanya. Ini juga ilmu nih Bu. Barangkali ibu-ibu pengen punya anak laki-laki, anak perempuan lagi. Ah ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki. Niatkan, ya Allah, kalau seandainya saya punya anak nanti, saya kasih nama anak saya Abdul Qadir. Insya Allah banyak hasilnya. Begitu banyak orang-orang datang kepada saya, Bib saya pengen anak laki-laki. Saya bilang niatkan anaknya Abdul Qadir. Belum lama di Jepara, ya anaknya perempuan terus. Akhirnya saya bilang niatin Abdul Qadir. Begitu alhamdulillah di saat dia memberikan niat anaknya Abdul Qadir, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala anaknya alhamdulillah laki-laki. Ya, itu juga ilmu. Ya. Dan ketika kita punya anak, diusahakan anak dikasih nama yang sesuai atau yang disenangi Kanjeng Nabi. Ya, disenangi Gusti Allah. Jangan disenangi setan. Ya. Nabi SAW mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum fahassinu asma'akum. Kalian katanya di akhirat nanti akan dipanggil dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, maka baguskan namanya. Ada nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Masya Allah Muhammad. Antum kalau punya anak namanya siapa? Kalau laki-laki Muhammad. Terserah, Muhammad itu ya dikasih nama apa saja belakangnya akan menjadi indah. Kita tahu di dalam kitab namanya kitab Burdah. Ya. Di dalam kitab Burdah itu ada kalimat fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Jadi Al-Imamul Busiri itu namanya Muhammad. Beliau itu ulama besar. Tetapi Masya Allah senang banget. Kenapa? Karena namanya Muhammad. Sebab orang yang punya nama Muhammad, insya Allah nama anaknya, nama orang tuanya akan dijadikan ahlil jannah, amin. Jadi makanya nanti kalau antum punya anak, kalau seandainya laki-laki, kasih nama Muhammad, terserah nama Muhammad di belakangnya apa. Tapi kalau seandainya perempuan, ada istri-istrinya Nabi, ada anak-anaknya Nabi. Tapi kalau seandainya saya ditanya, Bib anak saya perempuan, siapa yang paling bagus? Yang ada di dalam hati saya adalah Fatimahuz Zahra. Maka saya akan memberikan nama anak saya Fatimahuz Zahra yang pertama. Kalau seandainya anak yang lahir kedua, terserah mau Zainab, mau Ummu Hani, Ummu Kulthum dan yang lainnya. Karena anak itu ya ketika diberi nama-nama yang baik akan ada kemanfaatan. Kata Nabi SAW, kullu ismin nasib. Setiap nama itu ada bagian. Jadi kalau seandainya namanya bagus, tabarrukan kepada orang-orang yang soleh, insya Allah anaknya pun akan menjadi anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Bijahi tohal amin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini enggak kedinginan? Enggak ada masalah. Ini udah pada capek enggak? Kedinginan. 10 menit lagi. Iya, kita nambah 10 menit lagi agar kita mendapatkan keberkahan yang banyak dan juga anak yang terlahir nanti menjadi anak yang soleh soleha. Kita doakan, kita baca hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tarbiyatul aulad. Iya, saya sendiri agak ini ya, karena ada hujan ini agak tidak fokus, tapi mudah-mudahan
apa yang kita baca di tempat ini menambah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada satu pemberian yang lebih utama diberikan orang tua kepada anaknya melebihi daripada pendidikan yang baik. Kita punya anak dikasih mobil, hebat, bagus. Anak dikasih rumah, bagus. Akan tetapi yang lebih utama lagi ketika anak diberi pendidikan agama yang Masya Allah. Sebab anak ini modal, iya, modal buat kita. Kita sebentar lagi, saya ini punya anak 4. Sebentar lagi mungkin saya akan dipanggil oleh Allah karena umurnya umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Inna amara ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 tahun 70 tahun. Saya umurnya sudah hampir 50 tahun. Berarti kalau seandainya saya dikasih umur seperti Nabi, hanya tinggal beberapa tahun lagi. Setelah itu kita meninggal dunia. Akan tetapi ketika saya meninggal dunia, kalau kita mendidik anak kita dengan baik, insya Allah anak kita akan memberikan terus apa pahala yang akan disampaikan oleh Allah kepada tempat kami di kuburannya. Makanya saudaraku, berusaha mendidik anak dengan baik. Ketika kita mendidik anak dengan baik, kita sudah menjadi ahli kubur. Insya Allah anak kita terus akan memberikan pahala yang kita akan meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan saya doakan siapapun yang ada di tempat ini, terutama santri-santri yang ada di belakang, mungkin punya istri atau mungkin belum punya istri, insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mempunyai turunan-turunan yang akan bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya akan membacakan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an. Pastinya adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Telah mendidik aku Tuhanku, maka baguslah didikanku. Pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang di dalam surat Ali Imran, di mana ada seorang perempuan namanya Sayyidatina Hannah. Sayyidatina Hannah ini adalah ibunda daripada Sayyidatina Maryam. Sayyidatina Maryam punya anak namanya Sayyiduna Isa. Ketika Sayyiduna Hannah itu dalam keadaan hamil, ya, beliau bernadar. Ini juga manfaat buat antum nih. Kalau seandainya antum sudah dapat anak atau masih anak itu di dalam kandungan, nadar, ya Allah, saya bernadar apa yang ada di dalam perut istri saya ini untuk perjuangan Islam. Maka insya Allah anaknya saya jamin menjadi anak yang soleh. Amin. Karena apa? Karena begitu pun yang dilakukan oleh Sayyidatina Hannah. Sayyidatina Hannah ini punya anak namanya Sayyidatina Maryam. Ketika beliau berada di dalam kandungan, ya Allah, saya serahkan anak ini kepada Engkau untuk perjuangan Islam pastinya. Subhanallah, ketika lahir anak
bukan yang diinginkan. Pengennya tuh laki-laki, tapi begitu lahir anaknya perempuan. Tetapi dia menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidatina Maryam itu muncul yang namanya Sayyiduna Isa, dan Sayyiduna Isa itulah yang Masya Allah adalah seorang nabi yang kita tahu saat ini masih hidup, berada di atas, yakni di langit Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah nanti di saat akhir zaman akan turun kembali ke alam dunia untuk membunuh yang namanya Dajjal. Ya, siapa namanya? Sayyiduna Isa. Nanti dikuburkan dekat dengan kuburnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ya, jadi nanti Sayyiduna Isa itu di dalam riwayat akan dikebumikan di samping atau di dekat Sayyiduna Muhammad SAW dengan kedua sahabatnya, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar. Maka sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya ketika ada di antara kalian yang punya anak atau mau punya anak, niatkan, ya Allah, anak saya ini mudah-mudahan ya saya serahkan untuk perjuangan Islam, maka insya Allah bukan cuma akhirat yang didapat, tapi juga dunia. Jadi jangan pernah merasa takut. Ya, merasa takut, ya Allah kalau seandainya nanti jadi santri atau di pesantren hidupnya mau makan apa, insya Allah semuanya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang telah memberikan segalanya kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin bijahi tohal amin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga terlalu malam. Ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan daripada Sahibul Bait, Ibu Kosyatun dengan Kang Nuranton, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceramah itu hanya nomor keberapa? Yang terpenting adalah pembacaan maulid tadi yang sudah dibaca bersama-sama. Itu doa yang paling utama. Jadi yang namanya ceramah itu sebagai tambahan saja. Tapi alhamdulillah walaupun hujan begitu deras, subhanallah, orang-orang yang hadirnya tidak ada satupun yang beranjak dari tempat ini. Semangat, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan. Mudah-mudahan semuanya ditetapkan malam hari ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala setelah panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini, malam hari ini, antum cuma mendengar ucapan saya, membaca hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan nanti di akhirat akan mendengar suara kanjeng Nabi SAW, suara yang sangat indah. Saat ini antum hanya memandang saya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan di akhirat nanti bisa memandang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin bijahi tauhal amin. Mudah-mudahan orang tua juga anak ya yang mengadakan acara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak yang ada di dalam kandungan ini, mudah-mudahan dijaga di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya Allah, jaga anak ini di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya titipkan Engkau ya Allah, saya titipkan kepada Engkau anak yang ada di dalam kandungan ini kepada Engkau, karena Engkau adalah zat yang maha menerima titipan-titipan dan menjaga titipannya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan bil jasad wa sa'atar rizq wa tabatan qabla al-maut. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nashku ilaik ya rabb kaswata qulubina wa kathrata dhunubina wa tula a'malina fasada a'malina wa takassulana anit ta'at wa humumana 'alal mukhalafat fa ni'mal mustaqi ilai anta ya rabbika nastasir 'ala a'daina wa anfusina.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bi subhanakallahumma tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalawat penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Kita kirimkan kalimat la ilaha illallah untuk Rasulullah, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, juga wali-wali yang ada di Dadap, terutama Al-Habib Muhammad Al-Idrus dan juga Mbah Samaun ya. Mbah Samaun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan insyaallah antum sudah mendapatkan kebaikan yang banyak di tempat ini karena hadir maulid, karena mendapatkan tausiah, mendapatkan istighfar dan yang lainnya, terutama sahibul bait Bapak Qosya, Bapak Nur Anton dan juga Qosyatun. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.